Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG, perkenalkan, nama saya Willy Kemaradaniase, mahasiswa peserta PPG guru tertentu periode 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Gorontalo dengan NIM 121172525210. Pada hari ini, Rabu 16 Juli 2025 akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk penilaian uji kinerja PPG yang akan dilaksanakan pada kelas 8 dengan topik describing thesis. Ini KTP saya. Baiklah, demikian perkenalan saya. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Good morning, students. Good morning, sir. Wow. As usual, students, before we begin our study today, let us pray for a moment. Captain of the class, please lead the prayer. Stand up, please. Before we study, let's pray together. Sit down. Okay. Students, how are you today? I'm fine, thank you. And you? I am great. Thank you for asking me. Next, do you bring your dictionary? No, sir, but we are bringing online dictionary. Nice. Ya, bagus. Walaupun kalian tidak memiliki yang namanya kamus offline atau kamus cetak, kalian bisa menggunakan HP kalian untuk kamus online. Bagus, bagus sekali. Nah, kemudian coba perhatikan sekali ini, apakah ada sampah atau bagaimana? Yes. We have cleaned our classroom. Nice. Terima kasih karena kalian sudah menjaga kebersihan kelas. Thank you very much. Nah, selanjutnya saya ingin mengecek kehadiran kalian, apakah kalian semua berpartisipasi dalam pembelajaran hari ini. Please check your lab right in front of you and behind. Apakah ada teman-teman yang tidak masuk hari ini? Ada? Semuanya hadir? Oke, bagus. Berarti kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita melakukan sebuah aktivitas dulu ya. Ini aktivitasnya adalah ice breaking. Ada yang tahu ice breaking? Ada yang tahu? Ice breaking. Yes, betul. Permainan untuk mengembalikan konsentrasi. Permainan untuk mengembalikan konsentrasi boleh. Namanya adalah tepuk pagi, siang, dan malam. Cara permainannya itu sangat mudah, sederhana ya. Kalian cukup melakukan tepuk tangan saja. What you have to do is only clap your hands. When I say pagi, one. When I say siang, say one, and then when I say malam, jangan sampai kena. Kenapa? Karena waktunya sleep. Ya, it's time for us to sleep. Benar. Itu waktunya kita untuk tidur pada malam hari. Try to imagine how would you explain to your friend who has never been to our school what our school looks like. Coba kamu bayangkan ada teman kamu yang belum pernah datang ke sekolah dan kemudian dia ingin tahu tentang sekolah. Seperti apakah sekolah kita? Anyone? Yes, Surya. Tapi rumah kedua karena kita belajar di
Nice. Seperti rumah kedua. Rumah pertama soalnya tempat kita tidur, melakukan aktivitas yang lain. Ya, bagus. Yes, Bapak. Sebuah sekolah. Oke, benar. Karena memang sekolah. Sekarang sekolah itu tempat untuk Belajar. nah, boleh. Apa lagi? Apa sih? What can you find in our schools? Apa sih yang bisa kalian temukan di sekolah kita? Yang bisa kamu deskripsikan atau gambarkan kepada teman? Apa saja yang ada di sana? Fasilitasnya mungkin? Yes, Wilma. Perpustakaan. Perpustakaan. What is perpustakaan in English? Library. We have library. Good. Next question. If there is a tourist asking you about an interesting place in your city, how will you explain your friends? Misalnya kalian di jalan ketemu sama turis, tahu turis kalian? Tahu. Apa? Siapa turis? Orang dari luar negeri boleh. Ya, yang ingin berlibur mungkin di negeri kita atau di kota kita. Nah, kemudian turis itu ingin mengetahui tempat-tempat yang mungkin bisa dikunjungi. Menurut kalian? Atau kalian berikan saran seperti apa? Bagaimana cara kalian menjelaskan? Apa yang bisa kalian sarankan atau tempat apa mungkin yang bisa kalian sarankan kepada turis tersebut? Yes, How will you explain about Bung Karno City Park? Oke. Nova akan menjelaskan or he will explain about Bung Karno City Park yang which is located on Sukasari district yang ada di Kecamatan Sukasari. The first one is that all of you is able to solve a problem by identifying the characteristics of a certain place based on the text given. Itu bahasa Indonesia-nya, kalian kan bisa baca. Saya kasih bahasa Inggris. Kemudian tujuan yang kedua, peserta didik atau kalian bisa juga kita bisa atau mampu menyusun teks deskripsi sederhana yang berbeda secara tertulis. Ya, diharapkan nanti pada akhir pembelajaran satu kalian bisa memecahkan masalah berupa menganalisis sebuah teks deskripsi. Yang kedua, anak-anak bisa menyusun atau membuat teks deskripsi itu sendiri. Paham? Oke. Nah, dari tujuan ini, apa sih manfaat yang akan kalian dapat? Manfaat yang akan anak-anak dapat di sini itu tertuang di sini, di pemahaman bermakna. Kalau ada tes pasti ada poster ini. Nah, sebelum anak-anak menghadapi yang namanya tes, saya berikan anak-anak sebuah kata mutiara walaupun nggak bisa dibuat. Ya, itu kata-katanya. Bahasa Inggris itu seperti Kunci. Kenapa seperti kunci? Sekali kamunya banyak sekali pintu kesempatan yang bisa dibuka. Ya, maknanya adalah ketika anak-anak atau kita semua bisa menguasai yang namanya bahasa Inggris, fungsinya itu ke depan, walaupun tidak sekarang. Kenapa? Dengan kemampuan bahasa Inggris yang kita miliki, itu akan berfungsi satu untuk pencarian kerja. Bagi yang mau bekerja di bidang turisme atau pariwisata. Sekarang baru kita akan lakukan yang namanya pretest. Saya akan kirimkan link ke grup sebentar. Tolong kerjakan pretestnya. Please open your WhatsApp group. I already sent you a link to do your pretest. Ini baru bisa dimulai ketika semuanya sudah memasuki pretest. Sudah? Baru 8, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
13, 14, 9, lagi dua, lagi dua. Sudah semua? Oke, karena sudah semua memasuki room untuk melakukan quick test, saya akan tonton video ini. Sudah diperhatikan videonya? Have you observed the video? My next question is that, not question, I give you a situation kan? Ini ya. Kalian sudah menonton video. You already watched the video. Now I give you a situation. The situation is that, please imagine yourself as a content creator. Tolong bayangkan diri kalian sebagai seorang content creator. And that video is your video to be promoted. Video itu merupakan video yang akan kalian gunakan untuk dipromosikan kepada publik. With this caption, it's beautiful. This is a lake. Sebelum nanti kita membahas tentang tujuan-tujuan yang nanti disebutkan. Oke, tolong perhatian ya. Please pay attention first. Adjective. Apa? Yes, adjective is kata sifat in bahasa. Ya, misal itu apa? Warm atau hangat. Contoh lain. Cool atau dingin bisa. Keren gitu.
kalau ada yang dites ya, ingat your answer is based on the text. Jangan lupa itu. Jawaban untuk LKPD 1 itu berdasarkan pada teks yang anak-anak dapatkan. Yes. Siapa sih yang bisa menggunakan kata itu? Lihat ini juga. First finish this one and then we go to selesaikan dulu LKPD 1 baru LKPD 2. Ingat juga baca dulu teksnya sebelum dijawab. Ya. Karena the answers given in the either is based on this text. So please don't forget, jangan lupa jawabannya itu bisa ada di sini. The answer must be. Okay, please continue. Sudah ada yang mau to LKPD 2? Ada yang sudah ke LKPD 2? Belum? Oh ya, saya mau tahu diskusinya itu selama 30 minutes from the worksheets. Share ya, 30 menit dari Jika. Attention please, everyone. Group 5, attention please. One of your friends already made worksheet 2. Ini teman kalian sudah ada yang membuat LKPD 2. And they use the application named Canva. Ini kelompok pertama menggunakan Canva untuk membuat LKPD 2 atau worksheet 2. Kan LKPD 2 itu membuat draft. Nah, one of your friends use application. Mungkin yang lain kalau mau menggunakan aplikasi juga bisa. Bagus. Untuk kelompok 1 udah mau berkreasi. Yang lain? Oh yes. Group 4, right? Okay. Group 4 also use Canva for worksheet 2. Oh ya, for group 1 and group 2 ini mungkin sebagai bahan pertimbangan untuk sebelum itu kita akan melakukan ice breaking lagi. We will do the ice breaking once more. Why? Karena mungkin ketika anak-anak itu sudah melakukan diskusi, mungkin jenuh. Jadi saya ingin membuat anak-anak menjadi lebih fokus lagi. Ya, fokus itu nggak terlalu sama sih, tapi bisa biar fokusnya itu kembali ke alur untuk bersiap melakukan sebuah presentasi. Ice breakingnya sederhana sama seperti tadi. Maksudnya sama sederhananya ya, tapi kegiatannya berbeda. Semuanya menghadap ke saya. Mari kita lakukan ice breaking yang kedua. Cuma menghadap ke saya, nggak perlu bangun. Nama ice breakingnya adalah ikuti apa yang saya ucapkan. Sederhana, ya. Cuma ikuti apa yang saya ucapkan. Contoh, ketika saya bilang ayam, bagus, anak-anak bilang ayam. Ketika saya bilang bebek, anak-anak bilang bebek. Jangan kue-kue ya. Boleh. Ya, mengerti ya? Oke. Dengarkan kata-kata saya.
ucapkan, mari kita mulai. Bebek. Ayam. Bebek. Bagus. Tapi belum semuanya, harus lupa. Ingat, ikuti apa yang saya ucapkan. Bebek. Anjing. Tikus. Ada berapa jumlahnya? Bagus. Sudah fokus ya. Untung tidak ada yang Om Swastiastu. Hello, good morning everyone. We are from Group 1 and here we are going to present our draft. Before we start, let us introduce ourselves. My name is Putra Sri Putri. I am Nipta Sudese. I'm Komang Navariawan. And I, Karis Dewi. Identification Ulu-Ulu Dagu Beratan. It is situated on the western side of Lake Beratan in Bedugul, Tabanan Regency, Bali. Uniqueness, it's floating on the lake's surface. It has high value of spirituality. The scenery is magnificent. Its iconic metal towers pierce the often missing sky. Okay. Description visual. The temple complex with its multi-tiered memory. The fever red and gold accents of the temple roofs contrast beautifully with the muted tones of the surrounding nature. The lake acts as a mirror reflecting the temple's silhouette. Sounds and smells. The chirp of unseen birds can be heard by the visitors. A gentle murmur of prayers and distant gamelan music often drifts through the air, creating a contemplative atmosphere. The air is often cool, earthy scents of damp soil and ancient stone, mingled with the fragrance of chamasari and incense. Activities and feelings. Visitors usually take a picture. Visitors visit Ulundanu Beratan for holiday. Daily offerings and prayers performed in maintaining the temple's sacred energy. The air can be refreshingly cool, even chilly, especially in the early morning. Pura Ulundanu Beratan leaves an indelible impression of peace and spiritual wonder. It's a place where nature and divinity converge, inviting visitors to pause and immerse themselves in Bali beauty and serenity. A truly unforgettable sanctuary for the soul. Okay. That's all? Yes. Okay. Do you have any comment about that? Yes. The group presentation was very good. Nice. Ya, benar. Presentasi tadi, tolong latih lagi cara anak-anak dalam mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris. Please practice more about how to speak in English, how to pronounce some word in English. Ya. Kemudian, if you are going to make a descriptive text or describe, especially about describing places, please make it more or it must be contain some details about the place. Atau tolong isikan tentang detail-detail dari tempat yang ingin anak-anak deskripsikan. Ya, mungkin ada tambahan lagi dari anak-anaknya? Tidak? No? Oke. Saya pikir itu untuk materi kita pada pertemuan hari ini. Sebelum diakhiri, saya ingin bertanya, apa sih yang sudah kita pelajari hari ini? Mendeskripsikan sebuah tempat. Yes, we learn about how to describe places. Apalagi? Itu konsepnya. In realnya atau realnya kita sudah melakukan? Ya, kita sudah melakukan juga yang namanya pengamatan. Dalam artian melakukan analisis tentang teks deskripsinya. Lagi,
Itu sudah didefinisi. Yang barusan disampaikan itu adalah membuat. Tidak ada kaitannya lagi dengan Indonesia nomor tetapi no, karena tidak, saya akan memberikan kalian post test. Dan silakan perhatikan grupnya. Ayo, masuk. Sudah? Ayo, yang lain, silakan cepat. Sudah ya? Karena sudah, saya langsung mulai saja. Sudah? Oke. Silakan. Waktunya 3 menit. Jadi saya anggap berdasarkan tes berarti pemahaman kalian tentang topik kita sudah paham. Ya. Nah, karena proses juga sudah, selanjutnya adalah saya ingin mengetahui bagaimana sih atau apa sih yang kalian rasakan setelah mengikuti pembelajaran ini. Untuk itu tolong juga isi ini sebagai bahan refleksi pembelajarannya. Silakan. Itu untuk mengetahui apa sih yang Anda rasakan setelah pembelajaran. Ayo, lebih cepat. Masuk saja, Sudah ya? Oke. Silakan. Ya, berdasarkan hasilnya, saya rasa kalian merasa cukup puas terhadap proses pembelajaran pada hari ini ya, masuk pada tes. Nah, mungkin demikian terkait dengan pertemuan kita pada hari ini. Mungkin saya juga akan menyampaikan sesuatu ya. Gini, karena tadi Anda sudah membuat yang namanya draft untuk pembuatan tes deskripsi khususnya describing basis. Jadi untuk kedepannya tolong itu disempurnakan kembali. Sudah? Dan bisa disampaikan pada pertemuan kita selanjutnya. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas topik yang berbeda, yakni tentang describing person atau people. Kalau bisa mendeskripsikan diri persetuan. Dan ada pertanyaan? Ya. Yakin tidak pertanyaan? Ya. Oke, karena tidak ada pertanyaan, mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini. Dan tentunya kita tidak lupa untuk tetap bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita bisa menyelesaikan pembelajaran hari ini dan mendapatkan ilmu tentang describing basis. Ya, jadi untuk mengakhiri pembelajaran kita akhiri dengan doa untuk Captain of the class, please end our today's meeting. Stand up, please. Before we end the lesson, let's pray together.
Okay, thank you for today and see you next week.